Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Endang Susilowati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalangan. Yang terhormat Ibu Eka Nurhidayah SPD selaku mentor dalam kegiatan orientasi. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalangan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya. Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2025, kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemaparan laporan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan ini dengan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada hadirin yang terhormat, kami undang untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ibu Surati SPD. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kalangan yaitu Ibu Endang Susilowati SPDSD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, mari saya ucapkan Pak Esa yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalangan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti seminar laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah kota bagi P3K di Kota Surakarta. Hanya saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung kepada Pak Iksan, semoga selalu semangat dan apa yang panjenengan sampaikan semoga menjadi kemajuan bagi SD Negeri Kalangan yang kita cintai. Semoga bermanfaat bagi anak-anak, bagi Bapak Ibu guru dan semuanya. Sukses selalu Pak Iksa, semoga berjalan lancar dan
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endang Susilawati SPDSD yang telah memberikan kata sambutan. Saatnya kita akan mendengarkan pemaparan laporan orientasi oleh Bapak Hensla Ardi Hampianto SPD dengan judul Penerapan Gerakan Hidup Sehat dan Ceria di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. Kepada Bapak Hensla Ardi Hampianto SPD kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Ibu Endang Susilawati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Kalangan, yang terhormat Ibu Eka Hidayah SPG selaku Rektor dan Bapak Ibu Guru SD Kalangan beserta staf dan karyawan yang saya hormati. Mohon izin pada siang hari ini saya akan menyampaikan paparan materi mengenai seminar hasil laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Hubungan Pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta tahun 2025. Profil nama Desa Ardi Hampianto, sarjana pendidikan, tepatnya lahir Surakarta 31 Agustus 1945, NIK 1995 0831 2024 211 010 golongan 9, jabatan guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Penempatan P3K di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta untuk judul seminar penerapan gaya atau gerakan hidup sehat dan ceria di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. Untuk mentor sendiri dimentori oleh Ibu Eka Hidayah sarjana pendidikan. Laporan orientasi. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara, yaitu LAN. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dasar bagi P3K. Kegiatan orientasi ini dilakukan selama kurang lebih 22 hari secara klasikal dan melalui LMS di Solo Asis. Orientasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efisien. Semangat loyalitas sebagai aparatur sipil negara juga akan diperkuat dalam orientasi P3K. Next. Visi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 dan Kota Surakarta tahun 6 tahun 2021. Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Next. Surakarta sebagai kota budaya yang modern. Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Makna budaya adalah penyelenggaraan tata pemerintah dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar budaya Jawa, nilai religius, nilai seni atau estetika, nilai gotong royong, nilai harmoni. Tangguh, konsep daya tahan kota dan masyarakat. A. Proses adaptasi yang berkelanjutan. B. Mengatasi efek negatif. C. Atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Yang ketiga, gesit, konsep agile governance atau transformasi organisasi, perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, perbaikan sistem pengawas. Di sini didukung dengan 3 pilar, yaitu kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Next. Kreatif. Peranan kota kreatif. Peranan kota di sini ada kreatif, memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Dukungan aspek penerapan kota kreatif, yaitu industri kreatif, komunikasi kreatif, lingkungan kreatif, dan event kreatif. Next. Sejahtera yang kelima, di sini upaya memperluas dan memperdalam landasan
3 BMP, waras, wasis, wareg, mapan, dan papan. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad ke-21. Next. Misi Kota Surakarta: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat dan saling menghormati. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait SPTK perangkat daerah. Tugas dan fungsi dinas pendidikan. Di sini tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk fungsinya, pengurusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Next. Di sini STOK Dinas Pendidikan. Di sini ada kepala, kesekretariatan dan jajaran pengurus. Next. Profil SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. SD Negeri Kalangan Kota Surakarta merupakan sekolah negeri yang terletak di Kecamatan Debres, Jalan Kali Kepunton, RT 3 RW 15, Kelurahan Jagaran. SD Negeri Kalangan Kota Surakarta pada tahun terakhir terakreditasi A. Jumlah siswa SD Negeri Kalangan Kota Surakarta pada tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 88 siswa. Untuk lokasi SD Negeri Kalangan di Jalan Kali Kepunton, SPTK SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. Di SD Negeri Kalangan terdapat 10 guru dan 2 kepala sekolah dan penjaga. Lanjut. Isi dan misi: terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan hidup. Di sini yang pertama menanamkan tingkat melalui pengalaman ajaran. Di sini agama menunjukkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan, meningkatkan prestasi akademik dalam akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kritis, mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menunjukkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital, membentuk peserta didik berkarakter gotong royong dan berkebinekaan berupa lembaga kegiatan akademik dan non-akademik, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sehat, menjalin kerjasama antara pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Di sini saya mengambil judul tentang Gaharia Pergerakan Hidup Sehat dan Jaya di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. Di sini ada identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya kebiasaan dan melakukan prediksi secara tidak siswa yang berkembang tentang gerakan hidup sehat di sekolah. Terus kemudian yang kedua, kasus bullying. Parah sekali di sekolah itu kasus bullying dan konflik antar siswa itu masih sering terjadi. Hal ini menciptakan suasana yang tidak aman dan masih
kurang semangat gitu. Nah, di sini isu yang diangkat yaitu masih banyak siswa yang kurang memiliki kesadaran dan menerapkan pola hidup sehat. Sekolah seringkali menjadi tempat di mana konflik antar siswa terjadi dan bullying di sekolah masih menjadi masalah yang serius. Kurangnya motivasi tentang gerakan hidup sehat di SMP kalangan. Untuk gagasan yang diangkat yaitu penerapan gerakan hidup sehat dan ceria di SMP kalangan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan gerakan hidup sehat dan ceria di sekolah. Gerakan tersebut dapat dijalankan dengan beberapa konsep inti seperti satu, disiplin dalam olahraga, yang kedua melalui kebersihan lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga melalui makanan-makanan yang bergizi, yang keempat yaitu olahraga yang teratur, yang kelima yaitu pemeriksaan kesehatan. Lingkungan sekolah yang aman dan berbasis disiplin dalam olahraga sangat penting untuk perkembangan anak. Ini memastikan siswa merasa aman dan terlindungi selama olahraga, serta mendorong perilaku disiplin dan tanggung jawab. Kedisiplinan ini sangat penting dalam berbagai aspek termasuk di lapangan olahraga, kelas, dan aktivitas sekolah lainnya. Next. Disiplin dalam olahraga. Disiplin dalam olahraga adalah taat dan bertanggung jawab terhadap peraturan, tata tertib, program pembelajaran, dan nilai yang berlaku dalam pertandingan maupun saat berolahraga. Next. Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama-sama semua warga sekolah, siswa, guru, staf, bahkan orang tua pun ketika berada di lingkungan sekolah juga memiliki tanggung jawab. Next. Makan bergizi gratis. Alhamdulillah di SMP kalangan itu sudah mendapatkan makanan bergizi gratis. Makanan bergizi ini adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh secara optimal. Untuk pelaksanaannya dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat sebelum pelajaran dimulai. Olahraga secara teratur, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Ini untuk mengontrol berat badan, mengurangi risiko penyakit kronis, meningkatkan fungsi otak, dan meningkatkan kualitas tidur. Dapat dilakukan saat jam olahraga, biasanya anak-anak melakukan saat olahraga, terus kemudian saat hari Jumat itu senam bersama, dan kemudian digantikan dengan kegiatan seperti jalan sehat untuk masyarakat lebih menggunakan kanan kiri jadi lebih paham. Lanjut. Pemeriksaan kesehatan. Untuk Jumat sehat itu biasanya 2 minggu sekali itu dilakukan setiap hari Jumat itu setelah senam ataupun jalan sehat itu dilakukan pemeriksaan lingkungan. Biasanya anak membersihkan kelas, kemudian lingkungan, dan dibantu oleh bapak ibu dan bapak penjaga situ. Anak-anak terus kemudian bapak ibu juga selalu rutin mengecek kebersihan diri siswa, selalu mengingatkan rambutnya yang panjang-panjang itu diingatkan sudah dipotong. Tapi yang namanya anak kadang sering ya tapi tetap kita kasih pengertian dan biar bisa potong. Itu juga pernah saya antar ke potong itu juga akhirnya mau. Terus kemudian kebersihan kuku tangan dan kuku kaki itu selalu dicek di setiap olahraga SD. Kemudian informasi dan menjual tentang penerapan gerakan hidup sehat diinformasikan kepada seluruh warga. Di sini coba kita berwarga itu kemudian kita tanyakan di sekitaran lingkungan sekolah. Kegiatan rutinan adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan peserta didik melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdoa. Sebelum memulai kegiatan itu biasanya dimulai dengan berdoa. Dia upacara berdoa setiap hari Senin. Kemudian makan bergizi setiap hari Senin sampai Jumat. Pelajaran olahraga dan senam pagi 2 kali dalam seminggu. Biasanya dilakukan hari Rabu dan Jumat. Sholat dulu berjamaah dibagi di setiap kelas, berdoa ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian sebelum mengakhiri pelajaran berdoa juga. Kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram ialah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Contoh dari kegiatan terprogram ini adalah yang pertama itu kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta ataupun lomba-lomba mengenai olahraga.
kegiatan memperingati hari besar nasional, kemudian kegiatan tema akhir tahun, ya biasanya kegiatan pesta syaka atau pramuka atau apa itu pasti dilakukan di masjid kita. Kemudian kegiatan rutin pembiasaan, kegiatan ini dilakukan setiap hari sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Yang selanjutnya kegiatan keteladanan dalam berolahraga. Kegiatan keteladanan dalam olahraga dapat meliputi contoh-contoh tindakan yang menunjukkan perilaku positif, sportif, dan berdedikasi dalam berolahraga. Contohnya, 1. Sikap sportif, menghargai kemenangan dan kekalahan lawan dengan baik. Ini biasanya sebelum olahraga itu pasti saya ingatkan untuk selalu bersikap sportif. Jadi anak itu saling menghargai. Jadi menang kalah itu biasa, tapi yang penting sportif itu menunjukkan sikap sportivitas dan respect lawan. Yang kedua, kerjasama dan kekompakan tim, menjaga kekompakan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Biasanya setiap olahraga itu melakukan kelompok, kedisiplinan dan keberanian, mengikuti aturan pertandingan dengan baik dan tidak melawan keputusan pengadilan atau biasanya jadi apa itu pengadilan pentingnya dengan baik itu. Kemudian yang selanjutnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lapangan. Kegiatan keteladanan dan olahraga tidak hanya penting untuk membangun karakter yang positif. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Heksa Ardi Hendrianto SPD. Terima kasih kepada Bapak Heksa Ardi Hendrianto SPD yang telah memberikan paparan laporan orientasi yang telah dilakukan di SD Negeri Karangan. Saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya terkait materi yang telah dipresentasikan oleh Bapak Heksa Ardi Hendrianto SPD, kami persilakan. Apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu? Oke, kepada Ibu Sapardi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara memulai gaya hidup sehat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mohon izin menjawab bagaimana cara memulai gaya hidup sehat itu. Yang pertama biasanya kita mulai dengan langkah-langkah yang kecil. Contohnya yang pertama itu dimulai dengan meningkatkan aktivitas fisiknya. Contohnya yang paling ringan atau mudah itu berjalan kaki, kemudian bersepeda. Terus kemudian bisa dilakukan dengan memulai makan makanan bergizi gitu. Terus kemudian istirahat yang cukup. Itu dari hal-hal yang kecil itu nanti akan membuat atau membiasakan kita menjadi apa, memulainya dengan hal kecil itu nanti lama-lama menjadi kebiasaan yang baik. Terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Kita lanjut saja. Oke, kepada Ibu Fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya kepada pengantin hari ini, yaitu Bapak Heksa, tentang seminar penerapan bahagia di SD Negeri Karangan. Bagaimana itu cara mengatasi rasa malas untuk berolahraga? Karena mengingat masih ada beberapa peserta didik kita itu untuk berolahraga itu masih timbul malas-malasan ya, seperti itu. Kemudian apa saja dampak buruk dari gaya hidup yang tidak sehat itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Didi atas pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana cara mengatasi rasa malas Bu. Di sini yang pertama sama seperti Ibu Sapardi tadi. Yang pertama itu memulai aktivitas dengan hal-hal yang ringan. Contohnya berjalan, kemudian bersepeda, itu yang paling mudah. Terus kemudian mengajak teman atau keluarga dan memotivasi, diajak biar apa itu olahraga bersama-sama gitu. Terus kemudian kita harus bisa menetapkan target yang sebelumnya kita berjalan
olahraga juga jarang, jadi upacara itu juga sangat membuat atau menimbulkan dampak-dampak yang tidak bagus, kemudian dapat menurunkan kualitas hidup juga ya. Itu dulu. Terima kasih. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Oke, terima kasih kepada Bu Saparni dan juga Bu Vicky yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk Bapak Eksa yang sudah memberikan jawaban dari atas pertanyaan itu dengan jelas, singkat dan padat. Nah, untuk acara selanjutnya, arahan dan masukan dari Ibu Eka Nur Hidayah SPD selaku mentor dari kegiatan orientasi ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang Susmawati SPD selaku Kepala SPD Karangan. Yang saya hormati Mende saya Bapak Hisa Abdul Hidayah SPD dan Bapak Ibu Guru SPD Karangan yang saya hormati juga. Terima kasih pada Bapak Esa atas pemaparannya tentang hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika berdasarkan pemerintah yang berjudul penerapan kehadiran hidup sehat dan ceria. Untuk Bapak Esa sudah bagus. Ini sebenarnya bukan hanya untuk siswa saja ya, untuk Bapak Ibu juga, karena penerapan hidup sehat dan ceria dengan kata-kata sekarang jangan lupa bahagia, gitu ya. Jadi kita tetap hidup sehat, tapi jangan lupakan bahagia, karena sehat aja kalau nggak bahagia nanti lama sudah sakit, gitu ya. Mungkin nanti Bapak Esa bisa meneruskan, menjadwalkan tentang pemeriksaan terutama pada kesehatan anak yang bisa dilihat seperti rambut, telinga, kuku, itu nanti bisa dijadwalkan setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nanti bisa dijadwalkan, dan mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk membantu, karena siswa kita juga banyak, jadi nggak mungkin Bapak Esa sendiri yang bisa menangani, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu nih untuk penerapan bahaya dalam jurusan ceria ini. Semoga nanti bisa membawa dampak yang baik pada siswa-siswi kita maupun Bapak Ibu di sini kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi buat terus buat Bapak Esa. Terima kasih kepada Ibu Eka Nur Hidayah SPD yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Bapak Heksa Ardianto SPD. Semoga masukan dan arahan dari mentor dapat dijalankan dengan baik berkat kerjasama kita semuanya. Izinkan saya membacakan kesimpulan singkat dari kegiatan pemaparan orientasi dari Bapak Heksa Ardianto SPD, yaitu bahwa penerapan gerakan hidup sehat dan ceria di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta sudah berjalan dan terlaksana dengan baik, yaitu dengan kegiatan berdoa, upacara bendera, makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Susilawati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalangan, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Eka Hidayah SPD selaku mentor dari kegiatan orientasi ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia menjadi peserta dalam kegiatan orientasi ini. Semoga kegiatan orientasi ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk hidup lebih sehat. Terima kasih, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.